Pemirsa, arus mudik lebaran di H-3 terus menunjukkan peningkatan signifikan, terutama di jalur tol Trans Jawa yang menjadi rute utama para pemudik. Gerbang tol Kalikangkung di Semarang menjadi salah satu titik krusial yang terus dipantau karena menjadi pintu masuk menuju wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bagaimana kondisi terkini, kita langsung terhubung dengan reporter kami Sulis di lokasi. Selamat siang, Sulis. Halo, selamat siang, Sabdi. Baik, situasi mudik di H-3 di gerbang tol Kalikangkung bisa Anda ceritakan seperti apa? Ya, baik Septi, pemirsa Jawa Post TV dapat kami informasikan siang hari ini kepadatan arus kendaraan masuk gerbang tol Kalikangkung sudah mulai terlihat sejak pagi tadi, di mana peningkatan arus kendaraan ini meningkat lebih dari 100% dibanding 2 hari kemarin, di mana antrian kendaraan yang masuk gerbang tol Kalikangkung ini antriannya mencapai kurang lebih hampir sekitar 100 meter atau antara 5 hingga 20 kendaraan di setiap pintu gerbangnya. Ini berbeda dengan pada hari kemarin dan hari sebelumnya. Sementara saat ini sudah mulai diberlakukan sistem one way, mulai dari KM 70 hingga KM 414 atau gerbang tol Kalikangkung, di mana arus kendaraan dari arah kota Semarang menuju ke arah barat sudah tidak bisa lewat jalan tol, dialihkan melalui jalur Pantura. Sementara penutupan di setiap perempatan jalan juga dilakukan oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah di setiap perempatan di kawasan Pantura. Dapat kami informasikan juga bagi Anda yang akan melakukan perjalanan mudik atau menuju ke wilayah Jawa Tengah, kami ingatkan untuk tetap waspada dengan kondisi cuaca masih cukup terik, di mana dalam beberapa hari terakhir ini Kota Semarang belum diguyur hujan. Ini mengakibatkan kondisi cuaca panas dan juga lintasan kering yang berpotensi juga mengganggu jarak pandang atau visibilitas dari para pemudik. Septi. Baik, kapan akan diprediksi puncak kepadatan dari arus mudik tahun ini? Ya, dari keterangan Ditlantas Polda Jawa Tengah, diprediksi puncak arus mudik melalui gerbang tol Kalikangkung akan terjadi pada petang nanti atau sore menjelang petang hingga dini hari nanti. Diperkirakan para pemudik yang akan melintas di gerbang tol Kalikangkung ini akan meningkat lebih dari 1000% jumlah kendaraan yang akan masuk ke gerbang tol Kalikangkung. Septi. Kan one way saat ini, apakah cukup terpantau kondusif, Sulis? Ya, sampai sejauh ini kondisi masih cukup kondusif, Septi, dan juga pemirsa Jawa Post TV, karena memang kendaraan yang mengarah ke barat, ke arah Jakarta, melalui gerbang tol Semarang, itu dialihkan ke jalur Pantura. Sementara di jalan tol Kota Semarang sendiri sampai saat ini belum diberlakukan one way, masih berlaku 2 arah, namun yang untuk tol ABC Semarang itu dikeluarkan di ruas tol Krapyak. Jadi sampai saat ini untuk ruas tol dalam Kota Semarang sendiri masih diberlakukan 2 arah atau belum diberlakukan one way. Ini berlaku dari tol KM 70 di Cikampek sampai dengan gerbang tol Kalikangkung sampai dengan siang ini. Namun jika kepadatan arus kendaraan nanti akan meningkat, Ditlantas Polda Jawa Tengah dan Korlantas Mabes Polri akan juga memberlakukan sistem one way di jalur tol dalam Kota Semarang. Septi. Baik, terkait fasilitas tempat rest area sendiri, bagaimana persiapan yang dilakukan? Apakah ada perbedaan fasilitas yang diberikan untuk tahun ini? Yang jelas ada banyak sekali rest area yang sudah disiapkan oleh pengelola jalan tol Jasa Marga, mulai dari tol Brebes sampai dengan tol Solo. Ada beberapa rest area baru, khususnya di jalur selatan seperti rest area Bawen. Sementara untuk peningkatan fasilitas sendiri tidak terlalu signifikan, cuma pihak pengelola jalan tol Jasa Marga menghimbau jika salah satu rest area mengalami kepadatan, itu para pemudik disarankan untuk beristirahat di rest area berikutnya. Dan ada penetapan untuk waktu istirahat di rest area maksimal kurang lebih 30 hingga 60 menit. Septi. Baik, apakah sudah ada catatan laka hingga saat ini, Sulis, dan apa himbauan dari pihak kepolisian serta Jasa Marga kepada seluruh pengendara? Ya, untuk ruas tol Jawa Tengah, mulai dari Brebes sampai dengan tol Kalikangkung, satu kejadian menonjol kecelakaan terjadi pada tadi malam di ruas tol Brebes, di mana sebuah bis yang mengangkut para pemudik dari arah Jakarta menuju ke Semarang mengalami kecelakaan tunggal, sempat menabrak mobil pickup dan bis tersebut tercebur ke saluran air sedalam 15 meter. Tidak ada korban jiwa, hanya
beberapa penumpang, sekitar 10 penumpang bis tersebut mengalami luka-luka dan saat ini masih dalam perawatan di salah satu rumah sakit di Kabupaten Brebes. Septi. Baik, himbauan apa yang akan diberikan dari pihak kepolisian dan juga jasa marga, mungkin juga terkait dengan cuaca yang saat ini di Pulau Jawa sulit diprediksi, Sulis? Iya, betul sekali. Cuaca sendiri memang dari pagi di Semarang khususnya, dari pagi sampai sore itu cuacanya cukup panas ya. Ini juga bisa mengganggu konsentrasi para pengemudi. Nah, dari petang sampai malam itu kondisi cuaca mendung. Kalaupun turun hujan, intensitasnya juga tidak terlalu lebat, intensitas ringan sampai dengan sedang. Ini yang juga perlu diwaspadai oleh para pemudik, di mana kondisi cuaca bisa sewaktu-waktu berubah. Septi. Baik, jurnalis Jawa Pos Radar Semarang, Sulis, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.